Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Oktavian dari Domba Kediri, dengan nomor HP-nya yang tidak ganti 085748866114. Baik teman-teman ya, langsung saja yang akan kita bahas kali ini adalah produk sampingan dari salah satu produk sampingan dari kalau kita punya peternakan domba ataupun kambing. Nah, pada konten kali ini produk sampingannya, kemarin ada yang tanya butuh berapa ekor dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk menjawabnya, pada intinya kemarin itu saya menjawab itu bahwasanya kita itu tidak melulu jualan ternak. Kan kemarin saya berucap seperti itu. Tetapi produk sampingan dari ternak itu kita bisa kembangkan, teman-teman. Salah satu contoh yang akan saya kupas di sini yaitu tentang produk integrated farming. Itu seperti ini, teman-teman, maksudnya itu. Jadi, jikalau jenengan semua punya lahan, alangkah sebaiknya itu memang benar-benar dimaksimalkan. Ini lahan ini ada sekitar 1000 meter persegi. Nah, 1000 meter persegi. Nah, ini di sini sudah menggunakan salah satunya integrated farming dengan cara jadi kompos atau serintil dari kotoran ternak itu bisa dijadikan sebagai pupuk untuk melakukan pemupukan tanaman. Nah, kemarin ada yang bilang, Mas, untuk memaksimalkan lahan kita itu seperti apa, Mas? Salah satunya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini masih ada lahan kosong. Ini nanti mau sama pemiliknya ini mau dikembangkan. Nah, lahan-lahan kosong yang seperti ini kan misalkan jenengan semua sewa, itu kan lahannya kan kalau buat tanam misalkan pisang ataupun manggis ataupun alpokat dan lain sebagainya, itu kan lahan yang ini kan eman-eman, teman-teman ya. Nah, di sini sama pemilik ini dimaksimalkan ditanduri atau ditanami rumput pakcong. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi tadi si pemilik lahan ini itu mengatakan, insya Allah, Mas, kalau ini alpokat ini nanti disiangi sama rumput pakcong. Nah, untuk rumput pakcong ini akan dipanen sekitar 45 hari sekali. Nah, sedangkan yang buah alpokat itu sama buah pisang dan lain sebagainya, ini akan kurang lebih 4 tahun baru bisa merasakan panennya seperti itu, teman-teman. Panen dari buahnya itu, teman-teman. Nah, terus lalu untuk komposnya, untuk pemupukannya, berhubung rumput pakcong ini sangat-sangat rakus terhadap pupuk, maka dari itu pupuknya, kohenya, serintilnya tidak disebar ataupun tidak dijual ataupun tidak dilempar ke orang lain, akan tetapi ini masuknya ke sini. Nah, masuknya ke rumput-rumput ini. Nanti selebihnya akan diserap oleh buah-buahan. Jadi 45 hari sekali kita panen rumput pakcong, dan selebihnya 3 tahun atau 4 tahun kita baru bisa merasakan panen dari alpokat seperti ini, teman-teman. Nah, sama alpokat iya, terus itu ada juga namanya buah pisang. Nah, buah pisang sendiri daunnya itu kan juga bisa dimanfaatkan, teman-teman ya. Protein daun dari buah pisang itu kan juga tinggi. Itu nanti akan dicoper, dimix, dicampur sama kolonjono ataupun pakcong ini, itu nanti proteinnya lumayan. Daripada kita beli konsentrat, mendingan kan kita memanfaatkan daun-daunan yang seperti ini, teman-teman. Tuh. Akan tetapi tadi saya di sini sudah mengkritik. Dalam hal ini kita mengkritik salah satu yang menurut saya kurang pas, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman.
kritikan saya itu ini teman-teman. Nah, ini kalau menurut saya cara pemanenan rumput pacong yang seperti ini tuh kurang pas. Nah, lebih jelas lagi seperti ini teman-teman. Jadi di sini tuh panennya itu cuma yang atas saja, ya kan? Cuma diambil yang atas saja. Sedangkan yang bawah itu tetap tunasnya itu tunas lama, batangnya itu masih batang lama. Nah, kurang pasnya itu seperti ini teman-teman. Ini loh. Nah, jadi keluar tunasnya itu di atas. Ini nanti akan sedikit mengurangi produktivitas dari rumput gajah ini, rumput pacong ini. Nah, lebih baik kalau kita melakukan pemanenan rumput pacong itu mepet sama tanah, pres dengan tanah ini teman-teman. Nah, kalau pres dengan tanah akan tumbuh tunas yang baru di dalam tanah. Dan ini kalau namanya itu di tempat saya itu dapuran itu satu gerombol ini akan banyak sekali mengeluarkan tunas-tunas baru, dan itu akan bisa menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi lagi daripada pemanenan yang cuma di atas saja. Kalau di tempat saya seperti ini tuh namanya panenan akhirnya tukul candi atau nyandi teman-teman. Nah, seperti itu, seperti inilah. Nah, pemanenan yang kurang pas itu menurut saya seperti ini. Sik, bengkowe tok sik. Nah, ini yang dipangkas cuma bagian atas saja. Kalau bisa jenengan semua punya apa namanya, lahan pacong, kalau bisa memang itu panennya itu pres mepet sama tanah. Itu nanti akan tumbuhnya ya bagus teman-teman. Ini yang saya koreksi tadi seperti itu. Masih yo sambat peh, moro-moro kok maido terus. Gitu. Nah, ini adalah batang Pak teman-teman. Batang pacong itu seperti ini teman-teman. Ini batangnya pacong. Kenapa Mas kok tumbuhnya di sini? Ya, soalnya tadi pemanenannya itu kurang bagus. Panennya itu di atas. Makanya ini tumbuh tunasnya di sini. Kalau bisa itu tumbuh tunasnya itu di dalam tanah, teman-teman. Seperti itulah. Kembali lagi ke integrated farming, teman-teman ya. Kita itu kalau punya lahan, kalau bisa semaksimal mungkin kita itu memanfaatkan, teman-teman. Misalkan saja jenengan punya kebun. Nah, di sela-sela daun pisang, di sela-selanya pohon pisang itu ditanami rumput pacong, ditanami bang pakan. Itu nanti sumber income kita ada banyak teman-teman. Sumber income dari buah-buahan dapat, sumber income dari bang pakan seperti rumput pacong juga dapat. Seperti itu teman-teman ya. Terkait dengan bang pakan ini, kalau bisa pemula, memang yang harus disiapkan. Pemula yang dulu sama sekarang itu beda. Dalam artian berbeda adalah pemula yang sekarang itu kalau bisa itu memang benar-benar diperhatikan dulu terkait kebutuhan apa yang akan dibutuhkan ketika kita mau melakukan atau melakukan usaha di bidang peternakan. Nah, baik yang diperlukan secara kandang, bang pakan, dan juga dombanya. Itu nanti bang pakan sama kandang itu nanti kalau dijelaskan itu pewanjang lebar. Seperti itu teman-teman ya. Yang pertama dibutuhkan memang bang pakan. Jadi bang pakan itu sebagai peternak pemula kita harus melakukan tanam bang pakan baik pacong, odot, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ketika bang pakan kita sudah aman, berapapun ternak domba kita yang akan mau kita openi, itu nanti kita mengacunya ke bang pakan kita. Jadi kebutuhan pakan domba, 1 ekor domba itu kurang lebih sekitar kalau di sini tuh 14 ru. 14 ru itu berarti berapa ya? Kok 14 ru? 4 ru. Seperti itu. Nanti 1 ekor itu nanti muter terus 4 ru ataupun sekitar 60 meter persegi untuk tanam pacong. Tapi dengan perawatan yang bagus. 60 meter persegi, per meter kita ngambil setiap hari kita ngambil 1 meter selama 60 hari. Itu nanti kita kembali ke yang awal, kembali ke panenan yang pertama tadi teman-teman.
Jadi seperti itu, perhitungannya seperti itu. 1 ekor domba membutuhkan sekitar 1 meter persegi bang pakan. Tetapi dengan catatan bang pakannya sudah dirawat yang bagus. Dari segi pemupukan, dari segi irigasi. Soalnya kalau Pak Cong itu memang sangat rakus terhadap pupuk dan juga rakus terhadap air. Lebih banyak ada airnya itu lebih cepat dia subur daripada tidak ada air sama sekali. Gitu teman-teman ya. Kurang lebih demikian dulu tentang integrated farming. Semoga ada gambaran di teman-teman semua bagi yang mau menjalankan peternakan, dan semoga ada gambaran juga bagi teman-teman yang sudah menjalankan untuk inspirasi menuju peternakan yang semakin sukses. Undur diri, saya Devi Octavian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.